Hari ini saya sedang berada di atas kapal feri penyeberangan dari Pelabuhan Muara, Tapanuli Utara menuju Pulau Sibandang. Hari ini saya berencana ingin mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Pulau Sibandang, peninggalan dari Raja Husa dan Raja Perdopur yang ada di Sibandang. Teman-teman tetap ikuti saya ya. Dan ini kita sudah sampai di desa Sibandang Doluk di Sosor Silitong. Ini kita berada pas di luar dari komplek bekas perkampungan atau istana kerajaan dari Raja Husa. Ini dia tempatnya. Kita nanti akan masuk ke dalam untuk melihat seperti apa situasi di dalam. Sayang bangunan ini sudah tidak terawat. Bangunan seluas kurang lebih 2 hektar. Lebih dari 2 hektar. Yang dikelilingi oleh tembok batu setinggi rata-rata 2,5 meter. Yang menjadi benteng pertahanan keluarga besar kerajaan Raja Husa. Dan kita sedang menuju pintu masuk dari benteng. Ini dia, berada di sebelah selatan pintu masuknya. Kita coba masuk ke dalam. Saya disambut oleh seorang tulang bermarga Raja Guguk ini. Seorang pemuda yang memang tinggal di komplek dari bekas perkampungan ini. Beliau akan memandu kita. Kita akan berkeliling bersama beliau. Saat ini kami sedang berada di pintu keluar dari benteng batu setinggi 2,5 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter yang mengelilingi perkampungan Sosor Silitong yang merupakan salah satu pusat dari kekuasaan Raja Husa di Pulau Sibandang. Ini tempat tinggal dari Raja Husa sendiri sebelum teman-teman akhirnya Indonesia merdeka. Teman-teman bisa lihat ini batunya dengan panjang kurang lebih 200 meter ke bawah sana. Jadi ini semua batu nih, dinding batu yang mengelilingi istana dari Raja Pulau Sibandang pertama. Ya, ini temboknya. Saya sedang berjalan mengitarinya, teman-teman. Saya berjalan mengitarinya untuk teman-teman bisa lihat betapa luar biasa tempat ini. Teman-teman bisa lihat, ya. Ini luar biasa, teman-teman. Ini prestasi untuk golongan hitam, guys, ya. Prestasi luar biasa nih. Teman-teman bisa lihat. Dan ini pintu masuknya, ini pintu masuknya, guys. Video Ujano. Ini pintu masuknya. Teman-teman bisa lihat. Tapi nggak enak juga saya keluar masuk karena tadi kita sudah pamit masuk lagi. Nah, ini teman-teman. Ini. Dan panjang lagi ke bawah sana. Saya tidak tahu ini seberapa panjang. Ya. Teman-teman, coba kita spill. Eta, turun jauh. Ayo teh helmi. Luar biasa, teman-teman, ya. Luar biasa. Jadi dalam ini arealnya kampung. Di sini ada pintu masuk. Ini. Dan di sana ada pintu keluar. Lurusnya ini ada pintu keluar tadi sudah kita ekspos. Dan di sana ada beberapa tempat musyawarah berupa batu yang melingkar. 12 unit batu yang melingkar seperti ini. Yang diceritakan sebagai tempat orang-orang bermusyawarah. Raja-raja yang menjadi unsur dari bius di Sibandang bermusyawarah. Oke, guys. Oke teman-teman, kita coba masuk dan lihat dulu ke dalam apa saja yang ada di dalam perkampungan ini. Kira-kira bangunan apa saja yang ada di dalam tembok batu ini seluas lebih dari 2 hektar ini. Apakah masih ada bekas-bekas dari istana yang dahulu kala? Saya akan bawa teman-teman. Kita melihat di sini sudah sangat semak dan nampak tidak terurus. Pekarangannya sudah semak, ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon yang sudah tidak teratur. Sangat sayang
menurut saya ya. Dan ternyata hanya tersisa ada 2 bangunan rumah. Satu rumah kecil tapi sepertinya dihuni, dan satu lagi rumahnya adalah rumah dengan bangunan berupa rumah Batak yang sangat unik. Dan di sini kita masih menemukan tapak-tapak bekas dari bangunan-bangunan tempo dulu yang bangunannya sudah tidak ada, tapi bekas pondasinya masih ada. Dan saya menemukan sesuatu hal yang unik di sini, rumah Batak dengan bentuk yang berbeda dari yang lainnya, karena tiangnya itu sudah berbentuk persegi dan tiangnya cukup gagah, dan rumah ini tergolong rumah yang besar menurut saya. Untuk ukuran rumah Batak pada umumnya, ini termasuk rumah Batak yang sangat besar dari segi ukurannya, dari berbeda dari yang lain. Nah, di sini juga saya menemukan sebuah lesung batu yang diukir, yang terbuat dari batu dan diukir. Nampak kesan tuanya, dan sepertinya sudah pasti ini hanya orang raja-raja lah dahulu kala yang punya ini. Tepat di depan rumah dan di tempat saya berdiri ini adalah bekas tapak-tapak pemukiman zaman dahulu yang disusun dengan batur-batur, dan ini juga ada lesungnya. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Sangat disayangkan ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan negara. Sebuah situs peninggalan sejarah yang melambangkan keagungan peradaban suku Batak yang semestinya terpelihara. Dan kita akan coba keluar dari pintu keluar pagar ini. Setelah tadi kita masuk dari pintu masuk, sekarang kita akan keluar dan melihat apa saja yang ada di bagian utara dari tembok batu yang mengelilingi kampung ini. Nah, dari tadi penjelasan dari pemandu saya, seorang keturunan dari pemuka adat di tempat ini, beliau mengatakan bahwa di tempat ini masih tersisa beberapa deretan kursi-kursi yang terbuat dari batu, yang merupakan tempat dari raja-raja bermusyawarah yang berada tepat di luar dari lokasi tembok batu ini. Dan saya diberitahu bahwa bahwa batu-batu kursi itu sudah tidak terawat karena beliau berkata beliau sudah lama tidak membersihkannya. Tapi saya meminta izin untuk melihatnya langsung dulu, dan terima kasih kita diberi izin. Nah, ini dia teman-teman, batu yang dimaksud, yang sudah tertutup oleh semak-semak. Dan di sini ini benar-benar batu-batu yang disusun rapi, dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah kursi tempat duduk, kemudian disusun berkeliling membentuk lingkaran. Jumlahnya ada 12 unit batu dengan sama besar, sama beratnya, sama ukurannya, disusun melingkar membentuk sebuah lingkaran, dan di tengahnya dibuat sebuah pusat seperti sebuah meja. Ini luar biasa, nanti akan kita ekspos lagi dan kita akan angkat ini untuk menjadi destinasi wisata baru yang akan membawa kembali keagungan daripada sejarah Batak.